Ya, Oke, monggo Pak Slamet mungkin ingin bertanya. jadi, matur nuwun Mas. Untuk buah tadi ya Mas ya. Untuk buah itu kan yang misalnya buah yang lama, buah yang lama itu seandainya sudah membusuk, itu apakah bisa? Buah yang lama itu maksudnya itu buah yang layu atau yang sudah busuk atau yang keluar bau cair-cair, keluar cair-cair itu Mas. Mohon informasinya. Terima kasih Mas. Oke, matur nuwun Pak atas pertanyaannya. Monggo kepada Bugung mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Oke. Pak, kalau buah yang lonyot-lonyot atau kematangan atau misalnya lama di kulkas terus kita nggak sempat makan akhirnya kisut-kisut gitu itu boleh Pak. Tapi kalau misalnya yang sudah suatu keluar aroma busuk terus kemudian warnanya juga udah berubah jadi hitam atau jamuran itu memang tidak boleh dipakai untuk ekoenzim. Jadi mending kalau yang seperti itu Oh, dipakai saja. Tapi kalau kayak buah-buah akhiran yang dari toko buah itu boleh banget Pak. Di toko buah itu banyak sekali. Kita sering dapat buah akhiran dari toko buah itu berkilo-kilo Pak. Kita sering berburu bersama dengan teman-teman. Kita biasanya berburunya bareng-bareng ya. Soalnya kadang-kadang berburu sendiri tuh izin ya korek-korek sampah gitu. Tapi kalau kita sekarang alhamdulillah sudah punya langganan toko buah dan mereka udah tahu kalau kita datang mereka udah di pojok udah disiapin gitu buah-buah dari mereka buah akhiran itu udah mereka seneng Mbak kalau kita datang, kita ambilin sampahnya. Terus dari tukang jus, nah tukang jus itu, terus tukang rujak buah, terus dari orang yang jual buah-buahan itu juga sampahnya luar biasa banget. Nah yang paling utama adalah sampah dari rumah tangga kita. Jadi misalnya kita makan pepaya atau makan mangga, itu kulitnya boleh kita pakai. Terus kemudian kita kalau masak sayur itu kan nggak semua dimasak toh Pak. Nah itu ada rempesan-rempesannya, nah itu boleh kita pakai buat ekoenzim. Atau akarnya, misalnya beli kangkung, akarnya kita potong-potong, boleh kita pakai untuk ekoenzim. Seperti itu. Oke, matur nuwun atas jawabannya Bugung. terima kasih. Salah sudah terjawab ya Pak. Monggo mungkin dari Ibu atau Bapak yang lain yang ada pertanyaan, monggo bisa mengajukan pertanyaan. Sebentar ini di chat ada pertanyaan juga. Ada pertanyaan tentang apa ini? Tentang rasio 1 molase, 3 bahan organik dan juga 10 air. Berarti perbandingannya sekitar 3,6 ons molase dan juga 3,6 liter air. Untuk BO-nya kurang lebih berarti 1 kilogram 2 ons. Benar tidak ya, Bu? Jadi kalau jadi yang pertama dihitung, kalau kita bikin itu harus selalu kapasitas wadah yang diukur. Gitu ya. Kita melihat kapasitas wadahnya. Kerja di rumah itu apa? Wadah kerupuk, maaf ya. Atau seperti itu. Tong. Nah, kelihatan nggak? Tong-tong. Nah, seperti itu. Kelihatan, Mas? Kelihatan, Bu, kelihatan, Bu. Tongnya. Kelihatan, Bu. Nah, tong-tong itu kapasitas 60 liter, itu biasanya saya kasih airnya 35, 36, 36, 36 liter gitu. Jadi di situ dulu, jadi kapasitas itu dulu, baru kita 60% kita isi air, dari isi air tadi dibagi 10, ketemu molase, dari molase kali 3. Kalau tadi itu berapa ya jumlahnya? 3,6 molase, 3,6 on molase. Kalau 3,6 on molase berarti airnya 6, berarti airnya 3,6 liter. Karena molase dengan air itu 10 kalinya. Itu. 1/10-nya atau 10 kalinya gitu. Nah, dari molase air ke buah itu sepertiganya, atau kalau boleh dikata dari molasenya itu kali 3. Kalau saya lebih senang ngalikan daripada membagi lowe angel. Jadi saya suka langkahnya seperti itu. Jadi dari kapasitas wadah kita ambil 60%-nya kita isi air. Setelah kita isi air, kemudian kita bagi 10 ketemu molase, dari molase kita kalikan 3 ketemu bahan organik. Nah, sesimpel itu. Oh ya, kadang itu kita kan punya sampah organik itu sedikit, misalnya boleh nggak dicicil? Boleh. Jadi misalnya kita punya wadahnya cukup besar,
Katakanlah misalnya kita punya wadah kapasitas 10 liter misalnya ya. Berarti kan itu kita isi airnya 6 liter gitu kan. Kalau misalnya mau aman boleh dipakai 5 liter juga boleh, nggak apa-apa. Berarti 50 sampai 60%. Katakanlah kita isi 6 liter. Nah, berarti kan molasenya 6 on. Nah, itu kita masukkan dulu air sama molase, kita masukkan dulu, terus bahan organiknya kita isi seadanya di rumah kita. Misalnya baru ada 1 on masukkan. Besok lagi masak apa? Ada 2 on masukkan. Besok lagi ada lagi dimasukkan terus. Yang penting dihitung terus jumlahnya sampai ketemu 3,6 6 liter kali 6 liter berarti kan 6 on. 6 on kali 3 berarti 1,8. Sampai ketemu 1,8 kilo. Baru itu dihitung sebagai hari pertama kita membuat ekoenzim. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah sejak mencicil hari pertama itu sudah harus ditutup rapat. Setiap kita memasukkan, kita buka langsung tutup rapat lagi. Nah, seperti itu. Enak kok. Bikin ekoenzim ini enak, bisa dicicil ya, nggak punya panci tok yang bisa dicicil. Bikin ekoenzim juga bisa dicicil. Monggo, yang lainnya. Matur nuwun. Ini ada pertanyaan lagi, ini cukup banyak pertanyaan yang masuk. Ada pertanyaan dari Ibu Adi Utarini. Apakah kulit durian boleh dipakai tidak ya? Wah, ini penggemar durian yang tanya ini rupanya. boleh dipakai. Jadi kita ada beberapa teman kan kemarin sempat ada yang kulit durian keras, nggak bisa dipakai. Bisa. Ternyata ada teman yang mencoba, aromanya malah wangi gitu. Boleh. Oke. Cuma nanti ketika mengaduknya jangan pakai tangan. Tidak luka. Nah, kalau kulit durian ini dipotong-potong ya, tetap dipotong-potong. Biasanya ketika panen itu lembek juga kok, karena kan dia keras ya kayaknya. Tapi sebetulnya setelah diproses, difermentasi itu lembek juga hasilnya. Gitu. Boleh. Oke. Yang tidak boleh itu yang berlemak ya, jadi buah apukat, terus durian itu enggak boleh. Terus ampas kelapa itu enggak boleh. Gitu. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bu. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi. Mohon perkiraan 1 kg molase berasal dari gula dengan berat berapa dan dengan air untuk memasaknya berapa liter? Nah ini molase itu kita tidak bisa membuat sendiri. Karena molase itu adalah produk sampingan dari pabrik gula pasir. Ya. Itu. Jadi kita tidak bisa membuatnya dengan gula pasir kemudian direbus pakai air terus dikentalkan itu bukan molase, nggak boleh. Jadi molasenya beli di toko pertanian, Bu. Bapak apa Ibu nih yang tanya? Dari Beli, kita enak nggak usah bikin gitu ya. Jadi kita langsung beli di toko pertanian itu murah. Saya biasanya beli yang 1 jerigen itu kalau di Batu sini 1 jerigen isi 5 liter harganya cuma 40.000. Itu lebih dari 5 kilo. Itu. Kalau di Jogja kan ada Madu Kesmo kan. Nah, mudah juga cari molase, gampang. 8.000 harganya. Berapa Pak di sini, Pak? Kalau di Jogja 1 liter botol aqua itu 8.000. Nah, murah sekali. 8.000 itu. Iya Pak, 1 liter. Jadi kalau kita bikin ekoenzim nggak boleh pakai liter nggih. Kita pakainya gram. Jadi kita bahan organiknya kan dihitung pakai gram. Jadi molasenya meskipun cair juga pakai gram. Gitu. Jadi kalau 1 liter, karena gini, kalau air boleh pakai liter. Kenapa? Karena berat jenisnya air itu 1. Berarti 1 kilo itu ya hampir mirip lah dengan 1 liter. Selisihnya paling dikit banget gitu kan. Tapi kalau molase itu selisihnya jauh. Jadi kalau 1 liter molase itu bisa sampai 1,3 kilo, 1,3 kilo. Karena berat jenisnya lebih berat dari air kan. Jadi ngitungnya pakai gram supaya nggak kelebihan molasenya. Ngeten Pak, Bu. Oke, monggo. matur nuwun Bu atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Yeni. Saya mau tanya, kalau mau ditaruh di bawah tempat tidur ketika masih diproses, wadahnya harus ditutup rapat sekali. Bagaimana dapat melepaskan ion negatif di ruangan? Bagus pertanyaannya. Jadi ini memang sering sekali ditanyakan teman-teman juga gitu. Bu, dipikir itu gak dibuka, jadi seperti ini ya.
biasanya saya keloni ini ekoenzim saya. Jadi ini sudah jadi, ini sudah dipanen. Biasanya saya taruh wadah seperti ini. Biasanya menemani saya tidur, ini tak peluk-peluk buat tidur. Nah biasanya kalau kita ngemeluk-meluk ekoenzim ketika tidur itu biasanya nun sewu ya. Kalau malam itu terus ngebom-ngebom gitu loh. Dut. Kita buang angin. Nanti bangunnya enak, tidurnya pules, terus bangunnya enak, seger gitu. Kadang-kadang kita bangun tidur kayak aras-arasan gitu kan, males mau bangun gitu. Ini alhamdulillah kalau kita dekat dengan ekoenzim itu sigrak gitu. Kalau bangun tuh langsung bangun, langsung segar gitu. Seperti itu. Nggak perlu dibuka. Nah, ion negatif itu mampu menembus benda padat. Jadi kan sebetulnya ini kalau ini kan masih ada pori-porinya ya. Kalau dilihat pakai mikroskop yang cuwilik, mikroskop yang bisa melihat ini permukaan ini masih ada pori-porinya gitu. Nah, ion negatif itu lebih kecil dari itu. Jadi dia bisa menembus keluar dari wadah tanpa dibuka. Itu Bu. Bu apa Bapak ya? Ibu Monggo, Mas. Oke, matur nuwun Bu atas jawabannya. Oke. Monggo mungkin ada pertanyaan lagi. Kita masih ada waktu cukup lama, masih ada setengah jam lagi untuk tanya jawab. Mungkin dari yang lainnya ada pertanyaan lagi. Oke, berikutnya ini dari Ibu Ketut lagi. Untuk pupuk, apakah ada pengencerannya, Bu? Iya, bagus ya. Tadi saya lupa menyebutkan. Untuk pupuk itu kita 1:1000, ngirit sekali. Karena ini kan sifatnya asam ya. Nah, dengan diencerkan itu nanti sifatnya sifatnya jadi netral gitu karena setiap 1 tambah 0 yang saya dengar dari mentor kami seperti itu, setiap 1 tambah 0 kalau diencerkan itu nambah 1. Berarti naik. Misalnya kan EE itu rata-rata 4 ya. 4 pH-nya. Kalau diencerkan 10 jadi 5, diencerkan jadi 100, 1:100 jadi 6. Terus kalau diencerkan 1:1000 itu jadi 7. Itu pH yang pH normal lah gitu untuk tanaman gitu. Kalau misalnya, nah ini ada temen nih, karena merasa wah ini bagus sekali gitu kan, ini tak oke ya gitu, tak banyain biar lebih subur. Ternyata malah tanamannya kering gitu karena sifatnya asam gitu. Jadi harus ngikuti dengan proses, kalau khusus untuk tanaman 1:1000 itu bisa disemprot, bisa langsung ke air. Seperti itu pengencerannya. Terus juga ini membersihkan udara. Jadi kalau misalnya di masa-masa pandemi seperti ini kita juga sering semprot-semprot ke udara. Karena kalau disemprotkan ke udara menangkap polutan kemudian mengubahnya menjadi nitrat dan membuat tanah itu menjadi subur. Terus ekoenzim juga bisa menjernihkan air gitu. Terus ini saya biasanya ini saya encerkan 1:100. Jadi ini ekoenzim. Saya kasih air 1:100. Ini saya pakai buat semprot-semprot di muka, terus buat buat mandi. Cara mandinya itu disemprotkan ya ke tangan gini, saya semprot gini, terus saya diemin dulu. Nanti kira-kira ya kalau dia udah meresap, kita semprot lagi. Meresap tuh sekitar 3 menit sampai 5 menit ya, dia udah meresap gitu. Nah, nanti disemprot lagi itu kan dia biar lembab gitu. Nah, ketika lembab diginikan loh, dipiling kalau bahasa modernnya, lek wong Jawa ngarani dibolot. Nah, ini keluar. Nah, nun sewu. Oh, ini masih ada bolotnya. Tadi mandinya gak resik. Nah, ini loh, keluar nun sewu, Bu. Nah, ini. Nah, amit-amit. Nah, kelihatan nggih? Nah, ini sangat ini keluar. Padahal saya tadi sudah mandi loh. Rodok kesusu mandinya selak Zoom meeting soalnya. Jadi ini, nah ini Pak nun sewu, Bu. Nah, ini kelihatan nih. Jadi ini nanti kalau sudah gini bersih ya, diginikan, terus masuk ke kamar mandi, ngebiur pakai air, biur, sudah nggak pakai sabun. Mandinya seperti itu. Nah nanti terus tangannya halus. Kalau ini langsung halus. Jadi nggak pakai besok, nggak pakai lusa, langsung halus. Gitu. Jadi kalau pakai ekoenzim, hati-hati nanti bapaknya pangling ya. Tangannya soalnya tadi halus. Gitu. Bapak Ibu, monggo yang lainnya. Matur nuwun atas jawabannya, Bu. Ini berikutnya ada pertanyaan. Saya ingin bertanya, apabila sudah panen, apakah ekoenzim ada kadaluarsanya? Bagus pertanyaannya. Ekoenzim tidak ada masa kadaluarsa selama penyimpanannya tepat. Penyimpanan tepat itu seperti apa? Tertutup rapat itu yang paling utama. Gitu. Tertutup rapat.
Jadi kita biasanya pakai botol-botol bekas untuk menyimpan. Jadi kita juga selain selain kita juga mengolah sampah organik, kita juga memanfaatkan botol-botol bekas. Tapi udah bersih ya, sudah dibersihkan. Nah, biasanya kita taruh seperti ini. Itu tutup rapat yang paling penting. Nah, makanya saya selalu sarankan untuk pemakaian sehari-hari biar nggak buka tutup, saya selalu sarankan di semprotan seperti ini gitu. Jadi disemprotkan supaya kita tidak buka tutup. Karena kalau sudah kena air, kan ini sudah kita cairkan ya, sudah diencerkan. Nah, kalau sudah diencerkan seperti ini, itu kalau misalnya sering dibuka tutup itu nanti bau gitu. Tapi kalau ekoenzim yang murni selama tertutup rapat itu masih awet bahkan 100 tahun. Ekoenzim ini semakin lama semakin bagus khasiatnya. Bahkan kalau sudah 2 tahun boleh diminum. Bisa untuk diminum. Lebih bagus kualitasnya. Jadi kayak anggur ya, kayak minuman anggur. Jadi kalau makin lama makin bagus, bisa diwariskan. Tapi biasanya saya belum habis, belum sempat di ini sudah dibagi ke teman-teman biasanya. Nah, ada lagi? Oke, matur nuwun Bu. Ini berikutnya ada pertanyaan lagi. Mau bertanya, apa kalau misalnya ekoenzim untuk tubuh sebagai sabun dan sampo, perbandingannya seperti apa? Gimana Mas? Maaf, untuk sampo? Kegunaan ekoenzim untuk tubuh sebagai sabun dan untuk rambut sebagai sampo apa ya? Dan juga bagaimana perbandingannya? Oh ya, kalau untuk sabun ini saya 1:100. Awal mulanya itu pertama saya nyoba murni. Terus terus teman-teman coba dicairkan aja gitu karena kalau dicairkan itu nanti akan katanya lebih meresap ke tubuh karena ekoenzim ini ketika dicairkan dengan air molekulnya air menjadi lebih kecil sehingga lebih menyerap gitu loh bahasa. Saya sing ilmiah rada bingung tapi yang jelas ketika saya encerkan 1:100 itu memang ke kulit jadi kayak lebih halus gitu. Jadi saya pakai 1:100. Ekoenzim ini karena alami ya, jadi kita nggak ada harus diteteskan seberapa enggak. Jadi misalnya agak mencret-mencret sedikit boleh nggak apa-apa. Ada yang pakai 1:200, ada yang satu pakai 50, 1:50 ya semua sama efeknya gitu. Jadi sama efeknya seperti itu. Kalau untuk sampo, nah untuk sampo kita ini kan biasanya itu kan suka suka busa ya kita ini. Jadi sampoan ngono karamas koyo gak ada busanya itu kok seolah-olah koyo gak bersih gitu kan. Nah, biasanya kita bikin ekoenzim lerak supaya kita ngambil busanya dari yang alami. Nah, itu bikin ekoenzim lerak. Tapi kalau saya karena wis yakin ya, wis terbiasa, jadi itu biasanya saya semprotkan aja di rambut gitu aja. Ekoenzim yang murni ya, semprotkan dulu yang murni, terus habis gitu didiemin dulu, udah terus habis gitu langsung disemprotin lagi gitu kan, terus langsung digosok-gosok gitu, ngucur sudah di keran gitu, itu sudah enak. Terus nanti setelah keramas yang 1:100 ini disemprotin kayak tonik, tonik ya namanya ya, apa sih itu namanya? Nah itu tuh alhamdulillah rambut jadi nggak rontok, alhamdulillah saya udah nggak rontok rambutnya, dulu brodol, dulu bukan hanya rontok, brodol, jadi setiap sisiran itu banyak yang jatuh-jatuh gitu. Nah, kalau setelah keramas pakai ekoenzim, terus juga saya sering semprot-semprot pakai ekoenzim, itu ini nggak rontok rambutnya. Terus kayak orang pakai conditioner. Jadi kalau pakai ekoenzim itu rambutnya tuh jadi kayak telenyer gitu. Kayak disisir itu kayak enak gitu. Itu kalau pakai ekoenzim. Terus apa lagi? Okay. Mana lagi? Ini juga ada pertanyaan lagi Bu dari tambahkan ya. Oh, enggak, monggo Bu. Masih suka sampo, boleh, enggak apa-apa. Jadi kalau masih suka sampo, wah aku koyoknya gak busa, aku gak mantep ya. Yaudah. Jadi samponya dikurangi setengah. Jadi yang biasa misalnya pakai sampo 1 saset, ambil setengah saset, campur dulu dengan ekoenzim 1 bagian. Jadi 1 sampo dengan ekoenzim 1 bagian. Jadi dikira-kira ya pokoknya 1 bagian kali dengan 1 bagian, 1 bagian sampo, 1 bagian ekoenzim, terus ditambahkan air 5 bagian. Terus diulet ding 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 diratakan, terus baru dipakai deh. Nah, kenapa kok harus diulet? Nah, ternyata ekoenzim ini
Dia mengurai zat kimia yang ada di sampo itu. Jadi ketika dipakai itu sudah aman untuk tubuh kita. Itu. Seperti itu. Oke, matur nuwun Bu atas jawabannya. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Lisna. Lebih efektif mana ketika kita membuat ekoenzim dari satu macam buah apabila dibandingkan dengan ekoenzim yang terbuat dari berbagai macam buah? Oh, bagus pertanyaannya. Tadi saya lupa menyampaikan. Jadi untuk membuat ekoenzim ini lebih bagus kalau banyak buah. Malah kalau mentor kami menyarankan sebisa mungkin 5 jenis itu minimal. Karena kan kita memanfaatkan enzim yang ada di dalam buah itu gitu kan. Jadi semakin banyak macamnya enzim itu nanti akan semakin luas manfaatnya gitu. Jadi memang ternyata kemarin itu saya bikin sampai 27 macam gitu kan. Ya mulai kulit buah, sayur dan sebagainya itu ada 27 macam. Itu memang sangat efektif ketika untuk pengobatan dan sebagainya. Seperti itu. Lebih bagus yang banyak, Bu. Jadi memang kalau di kita itu tidak disarankan pakai BO tunggal. Gitu. Kalau bisa minimal 5 macam. Oke, matur nuwun Bu atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Ketut. Ibunya kok awet muda? Apa karena ekoenzim nggih Bu? Saya nggak tahu ya. Pokoknya gini, saya itu lek ekoenzim kan memang cinta. Jadi ya tak keloni, bendina tak semprot-semprotno di badanku, Bu. Jadi ini nih setiap hari kalau mau tidur saya tak semproti di badan gitu, terus di perut, terus di boyok-boyok yang pegel-pegel gitu, di kaki-kaki wes semprot habis gitu tidur wes bismillah tidur. Bangun tuh seger, terus biasanya Bu, malam itu kan kita ngebom dut gitu kan. Terus nanti pagi-pagi itu kita BAB-nya lancar sekali. Terus ini apa baju-baju, nah ini baju-baju itu yang dulunya nggak kepake karena saya gemuk kan, saya menggemuk gitu. Nah, kok lama-lama kok suatu saat ini saya kentekan baju loh, bajuku sing lawas yang lama nggak dipakai kok sedeng ya. Berarti aku perut langsing ya saya gitu. Nah itu nggak tahu ya apa karena kita BAB-nya lancar terus koyo akeh gitu memang BAB-nya kayak banyak gitu Bu. Nggak tahu. Ya itu memang enak memang kalau bikin ekoenzim itu nanti kalau udah disemprot-semprotin di kulit itu memang kayak merusuh gitu loh. Aku jadi malu. Jadi gitu. Jadi di kulit itu kayak licin gitu, kayak merusuh lah, kayak lembab terus kayak merusuh gitu. Padahal saya ini ya termasuk nggak rajin sebetulnya kalau perawatan. Saya bukan jenis yang tak perawatan. Saya pakai masker aja jarang sebetulnya. Oh ya ekoenzim ini kan ya, nanti ada jamur ya. Kita memproses itu ada jamur. Itu jamurnya itu kalau dipakai itu bisa ngilangi kerut-kerut, ngilangi ini. Tapi saya jarang pakai. Saya pakai ekoenzim aja sing simple. Gitu. Memang saya pakai ini Bu, saya cuci mukanya pakai ini. Jadi ini terus ini biasanya saya kalau saya udah nggak beli susu pembersih, wes ngirit pokoknya. Jadi saya gini, semprot ya, semprot, didiemin 5 menit, gitu kan. Terus habis itu ambil kapasnya disemprot, basah kan kampasnya. Nah, sudah terus bersihkan muka, udah selesai. Dan itu langsung kayak halus gitu. Kayak halus gitu. Emang enak. Ya, nggak tahu Bu. Mungkin karena saya senang guyon orangnya. Saya senang bercanda. Terus ya mungkin dengan adanya ekoenzim ini memang alhamdulillah saya merasa lebih sehat memang. Alhamdulillah. Ini di warga kami itu 11 orang yang kena COVID. Itu saya sempat gerges kemarin karena orangnya habis ngelayat sama saya atau masuk rumah sakit kena COVID. Waduh, kemarin habis ngelayat sama saya. Saya langsung semprotan ekoenzim terus ini saya maaf ya. Saya semprotkan di mulut saya untuk menjaga. Terus saya juga kumur-kumur. Jadi ini biasanya kita pakai untuk kumur. Karena ini kan dia membunuh virus, membunuh ya kita belum ada penelitiannya ya, tapi yang jelas kemarin ada satu murid kami, beliau dosen Brawijaya, dosen pertanian. Nah, beliau juga kena COVID. Nah, itu akhirnya saya kirim ekoenzim, kebetulan beliau belum panen ya, terus akhirnya saya kirim ekoenzim, terus dipakai untuk humidifier di rumahnya. Itu yang tadinya nggak bisa tidur karena dia udah sesek, kok jadi enak. Jadi dia udah bisa tidur. Terus akhirnya
ekoenzimnya dikloni juga kayak saya, dikloni. Terus ini juga sehari-harinya selalu pakai ekoenzim apapun, mulai badannya semua, mukanya semua pakai ekoenzim. Alhamdulillah dia udah sehat gitu. Terus sekarang teman-teman yang kena COVID semua minta resepnya dipakai apa aja ekoenzim, termasuk untuk kumur-kumur gitu. Alhamdulillah sih. Memang belum ada penelitiannya, tapi ya ini untuk pertahanan kita karena kan ini memang dia membunuh virus, terus dia juga meningkatkan imunitas kita yang paling penting. Gitu. Jadi seperti itu. Sekarang ini yang paling kita butuhkan adalah imunitas, G. Kita meningkatkan imunitas.